Komisaris Polisi Iwayan Purwo, Kasih Jaman Obstrek Subdit Kamsel di Lantas Polda Jatim, dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke-65 tahun 2020, Ditlantas Polda Jatim akan melaksanakan lomba Kamsel Talk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan saya, Kasat Lantas Polres Lamongan, AKP Danu Anindito, dalam acara bincang-bincang bersama dengan Satuan Lalu Lintas atau bisa disebut Bintang Lantas. Ini acara ini pertama kali dilaksanakan, nanti dengan bintang tamu yang kami hadirkan pada hari ini, perdana. Nah, sekarang saya bisa menerangkan kepada dulur-dulur semuanya, kami sekarang di ruangan saya ini, di ruangan Kasat Lantas ini sudah menghadirkan 4 orang punggawa-punggawa yang paling dihormati di Lamongan ini, khususnya di kancah persepak bolaan atau persupporteran, yaitu dari LA Mania dan dari Kurva Boys gitu. Di sini ada Pak Nugroho. Pak Nugroho bisa dibuka aja Pak Nugroho. Ya, ngobrol-ngobrolnya enak kita. Nah, terus Mas Karembo ya. Karembo, Mas Karembo. Ini adalah dirijennya LA Mania. Kemudian Mas Ferdi yang ganteng bisa dilihatin. Nah, ini Mas Ferdi, ketuanya Kurva Boys. Nah, kemudian Mas Arif Basir. Ini juga pentolan-pentolan yang jadi Kurva Boys. Nah, sekarang langsung kita ke pertanyaan aja daripada repot-repot dan kelamaan. Sejarahnya bagaimana tuh untuk LA Mania dulu ya, Sejarahnya bagaimana bisa terbentuk dari LA Mania itu sendiri? LA Mania itu gini, pada waktu tahun sekitar 99, Persela itu kan masuk divisi 3. Nah, di sana banyak elemen supporter yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi masing-masing daerah itu punya perkumpulan supporter dengan nama identitas masing-masing daerah. Pada tahun 2000, kita Persela masuk sudah ke divisi 2, kita satukan masing-masing elemen supporter yang ada di Kabupaten Lamongan, kita satukan jadi satu, kita kasih nama LA Mania. LA Mania ini, LA itu berarti Lamongan Asli Mania. Mengapa kok kita kasih LA Lamongan Asli? Karena supporter Lamongan ini lain dengan supporter yang lain. Jadi supporter Lamongan ini misalnya LA Banjarmasin, LA Jogja, atau LA dimanapun tim Persela itu main, itu pasti ada yang namanya LA lah. LA itu di situ adalah seluruh masyarakat Lamongan yang berada di domisili wilayah tersebut yang mendukung Persela. Nah, sehingga kita singkat Lamongan Asli itu di tahun 2001 itu. Oke. Terus kalau dari Kurva gimana? Terbentuknya gimana nih Mas Freddy? Jadi dari teman-teman Kurva itu sebenarnya awalnya bagian dari LA Mania. Oke. Kita bukan kok keluar dari LA, enggak. Kita ingin menciptakan sesuatu yang baru lah ya. Atmosfer yang baru. Yang lebih menekan tim tamu. Kan semakin banyak yang nyanyi, semakin banyak yang nge-jam kan. Akhirnya kan tim tamu kan jadi kedudukitasnya atau gimana lah. Akhirnya kita bikin teman-teman Kurva Boys. Jadi tanggal 6. Tanggal 6 bulan 6. 10 tahun yang lalu. 2011. 2009. Jadi bulan 10 tahun yang lalu kita beli. Cuma tetap kita bagian dari LA Mania. Kita tetap menganggap LA Mania itu
saudara Oke. atau kakak kita kalau memang Sudah tua-tua. Cair, Pak. awal dari Ya, betul. Persela itu kan yang pertama kali kan Elamania. Betul. Kita nggak pengen kok berdiri sendiri. Betul ya. Bagian dari Elamania. Elamania, betul. Oke. Terus pengalaman apa nih dari Elamania dulu nih yang seru ketika membela Persela bertanding? Wah, iya. Tadi kalau kita bicara pengalaman, kita mulai divisi 3, divisi 2 sampai divisi 1 masuk divisi utama. Pengalaman yang paling berkesan itu pada waktu kita playoff di Manan Solo. Itu ada 4 tim. 4 tim itu dari Persib Bandung, Perseden Denpasar, itu mereka berdua ini dari divisi utama yang degradasi. Terus dari Persela Lamongan dan PSIM Jogja, ini dari divisi 1 yang mau promosi ke divisi utama. Di sana 4 tim ini diadu di Manahan Solo sana, diambil 2. Lah pada waktu itu kan semuanya kan kota-kota besar. Jogja juga kota besar, Bandung apalagi kota besar, Denpasar kota besar, hanya Lamongan ini yang kota kecil pada waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu kita playoff, kita lolos, kita peringkat kedua setelah Bandung. Tadi yang lolos Bandung, Persib Bandung sama Persela. Wah itu antusias penonton pada waktu dari Lamongan ke Solo ini sangat luar biasa. Bis itu kita tidak bisa ngitung, sudah ratusan bis, belum mobil pribadi, bahkan Manahan Solo itu biru muda betul. Jadi seakan-akan Persela itu main di kandangnya sendiri. Karena pada waktu itu kapan kita bisa lolos ke divisi utama. Di tahun 2003 itu kejadian yang luar biasa. Akhirnya lolos sampai sekarang kita bertahan. Keren. Nah untuk yang riak-riak mungkin di perjalanan kita masih ada lembar-lembaran itu ya bagian kecil dari ya memang karena kita supporter jadi sudah biasa. Tapi yang membekas betul itu pada waktu itu lolos ke divisi utama. Oke. Kalau dari Kurva sama atau ada lagi pengalaman yang lebih seru lagi? Dulu waktu playoff kan kita masih ikut tetap Elamania. Oh, masih Elamania ya. Begitu jadi Kurva nih. Lebih cuman yang paling menegangkan betul. Itu musim kemarin. Ya, mau hampir degradasi. Tim Persela itu degradasi. Kalau tim Persela ini degradasi untuk naik lagi itu masih susah. Oke. Jadi musim kemarin yang paling menegangkan, bukan mengesankan. Kalau mengesankan mungkin waktu playoff itu mana? Ada Pak, yang paling mengesankan itu ketika pertama kali kita away bareng-bareng masuk ke Gelora Bung Tomo. Itu kan sebuah apa ya? Iya, betul. Sebuah goalnya sebuah perdamaian. Kita kan sudah lama kan sama bonek itu. Bonek itu. Kurang. Kalau benar-benar connect itu ketika supporter itu sudah duduk satu tribun ngecen bareng tanpa ada masalah. Betul. Itu paling mengesankan selama Kurva ini ya. Kalau dulu sih ya ini ya. Dan akhirnya pada saat itu karena bonek ini menarik nih. Kan bonek dulu sama Persela dulu ada sejarah ada. Ketika sampai sekarang pas pertama kali lagi di Gelora Bung Tomo ketemu bonek lagi itu gimana tuh? Terus apakah ada gitu atau habis itu kayak konco dulur gitu? Ya, sudah kayak saudara kan pada apa? Waktu itu kan kita sudah mulai berproses dan berprosesnya itu juga bareng-bareng dengan Elamania juga lebih dari 1 tahun berproses. Setiap prosesnya ya pasti ada riak-riak, ada tantangannya ya kita nikmati sebuah prosesnya. Ketika pertama kali masuk ke Gelora Bung Tomo kita juga dikawal, disambut. Tapi ketika sudah berada di dalam stadion, di sana merinding gitu. Seakan-akan nggak mungkin sudah. Tapi akhirnya mungkin ya. Sampai mungkin. Alhamdulillah betul sampai bagus. Intinya cuma satu, kalau memang ada niat pasti ada jalan. Oke. Berarti itu yang paling menyerukan ya. Dan itu akhirnya positif ya. Iya, sampai sekarang kita tidak ada ket lagi. Jadi sedulur lah gitu antara supporternya Persela Lamongan bersama Persebaya tuh udah nggak ada gesekan lagi sampai sekarang. Sambil diminum dulu nih kopinya nih, Pak. Biar kita menjadi tambah rileks. Iya, Pak. Makasih. Dan semakin mencair. Aduh. Terus dari berapa tahun tadi Pak?
Karena bro, apa? Mendukung Persela itu udah dari berapa tahun nih? Kurva kita 2001 Pak. Untuk kita bentuk El Amaniyah itu 2001. Oke, dari 21. Dari sejarah Persela Lamongan berdiri sampai sekarang pasti ada dong yang di pemain-pemainnya yang di legendaris lah ya, dari dulu sampai sekarang masih di hatinya masyarakat Kota Lamongan. Itu kalau menurut Pak Nugroho siapa nih? Itu kalau dulu ya Mas Korul Huda, almarhum. Mereka kapten plus kiper kapten kiper kita itu. Itu pertama dan terakhir dalam satu tim. Jadi Korul Huda itu, Mas Korul Huda itu pertama kali dukung Persela, tidak pernah pindah klub sampai dia meninggal juga di Persela, dan dia asli putra daerah, orang Lamongan juga. Nah, beliaunya sudah, kalau sekarang pemain yang paling lama di Persela ya tinggal Eki Taufik. Eki Taufik itu bukan dari Lamongan tapi dari luar kota, tapi mereka sudah lama di Persela, mulai U16 kalau salah, U18 sampai senior sampai sekarang. Itu mereka memang ya meskipun tidak ada berdarah Lamongan tapi jiwanya sudah Persela. Oke, kalau yang dari Kurva tetap juga Khairul Huda sama ya? Sama, sebenarnya banyak sih legenda. Ada yang Bambang Sumantri waktu di dua, Carles, Eko Joni, banyak. Cuman tapi yang paling lama memang Khairul Huda. Oke, berarti Khairul Huda di hati juga. Terus ini kan pandemi nih ya, kita kesibukan di negara Indonesia rata, di berbagai belahan dunia ini pandemi COVID-19 ini merajai semuanya. Ribuan orang ada yang sakit dan banyak yang sudah meninggal gara-gara COVID-19 ini. Terus di Persela sendiri ataupun di El Amaniyah ataupun di Kurva ini pasti dong vakum. Betul. Nah, tapi apakah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan El Amaniyah itu membuat kegiatan apa atau Kurva membuat apa tuh, apa aja yang sudah dilakukan? Oke. Jadi gini, pada masa pandemi ini alhamdulillah kami dengan teman-teman Kurva kemarin sebelum posisi kita di bulan Ramadan sebelum Lebaran, betul-betul kita di lockdown. Kami teman-teman El Amaniyah dengan teman-teman Kurva ini istilahnya membuka Songgo Bareng. Nah, Songgo Bareng itu bantuan dari seluruh teman-teman LA maupun Kurva yang nanti kalau sudah terkumpul dananya ini dibuat untuk pada waktu itu untuk pembagian masker. Terus pada waktu itu juga kebetulan ada bencana alam banjir. Nah, teman-teman kita dengan teman-teman Kurva juga membantu beras kepada masyarakat yang terkena bencana banjir itu. Nah, itu. Jadi pada waktu pandemi meskipun kita libur sepak bola, kompetisi kita libur, tapi kita dengan teman-teman Kurva ini kita mengadakan kegiatan yang membantu masyarakat dalam pandemi ini. Oke. Ini dua pertanyaan terakhir nih, yang pertama lagi nih pertanyaan untuk sampai saat ini, untuk menurut dari Kurva ataupun El Amaniyah untuk materi pemain Persela Lamongan apabila nanti sudah akan digulirkan kembali, itu apakah sudah cukup atau belum nih? Untuk materi pemain, nah memang kita terus terang, kita supporter ini Pak mengharapkan tim ini terdiri dari pemain-pemain yang super hebat, yang Messi berkualitas. Ini lagi mau, Messi itu kan dari Barca tuh mau hengkang loh. Tapi melihat kondisi dan situasi Persela dan masalah keuangan dan sebagainya, merasa kekurangan, tapi alhamdulillah dengan kebersamaan kita Pak, kekompakan kita antara manajemen, supporter dan pemain semuanya kita bersatu, alhamdulillah dengan materi yang ya istilah kalau kita bicara pas-pasan, tapi kita masih tetap eksis di liga inilah. Semangat itu yang luar biasa. Semangat itu Pak. Pemain-pemain kualitas. Di situ. Nah, oleh jaluk ya kalau kita boleh. Itu Pak. Ya contohnya pemain yang Persela tuh contohnya yang pemain lokal Indonesia. Ada Dendi kita sampai masuk tim. Oh, Dendi. Iya, Dendi Sadil. Di Bayangkara FC. Iya, Sadil Ramadhani. Banyak. Yulam Yarhum. Oh, dulu Persela juga ya? Iya, Persela Pak. Banyak Pak.
terkenal sih. Ya, ikut Persela baru terkenal. Konsistennya waktu di Persela. Jadi waktu di Persela dia main enak, akhirnya diambil. Klub yang lebih besar lagi ya. Arif Satria dari divisi 2, dari divisi 2. Padang gitu. Ya, sekarang. Berarti kalau Samsul Arif. Ya. Banyak juga Banyak juga. pemain-pemain Ya, yang legend yang legend-legend. Ya, yang legend dari dari pemain yang tidak terkenal sama sekali akan menjadi hebat di Berarti Persela kalau di itu. Premier League kayak Everton gitu-gitu ya berarti ya. Ajax. Ya. Ajax. Ya, Ya, kita kalau Ajax tapi beda juara dia. Everton lah. Nanti kita pembinaan aja. Apa pemain mudanya tuh keren-keren kan, di Betul. Rooney apa semuanya dipakai semuanya di klub-klub besar itu jadi Ya sama, betul. ya. Oke, terus yang pertanyaan terakhir nih. Di luar dari nyuwun sewu dari teman-teman Kurva ini saya mau nanya ke Pak ini. Pak Nugroho kan selain dari ketua LA Mania ini, dulur ya, Ya. beliau ini adalah seorang kepala desa ya. Betul. Nah, beliau ini kepala desa di mana? Di Desa Sidoarjo, Kecamatan desa. dekat Kabupaten Lamongan. Wih, jos ini. Terus gimana membagi waktu antara LA Mania dengan seorang kepala desa ini? Oke. Gini, awalnya itu kan saya jadi ketua LA Mania itu kan tahun 2001. Sedangkan saya menjadi kepala desa tahun 2008. Jadi dulu LA Mania daripada saya menjadi kepala duluan desa. LA Mania, Ya, ya? LA Mania. Oke. Nah, tapi kami kan sudah menjadi kepala desa, jadi intinya saya harus mengabdi ke desa dan tidak bisa meninggalkan Persela LA Mania. Sehingga kita bagi waktu, kalau ada kegiatan LA Mania berbarengan dengan kegiatan yang ada di desa, sehingga kami juga harus pintar-pintar bagi waktu. Sehingga kita nanti dua kegiatan ini kita tidak saling berbenturan. Nanti semua tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini Seiring sejalan. Iya, seiring sejalan dan bahkan prestasi di desa kami maupun dari prestasi di LA Mania juga sama-sama bagus. Jos. Oke, satu lagi jadi tertarik ini. Di kampung di desanya Pak Nugroho ini juga salah satu dari beberapa kampung tangguh yang dibuat oleh di kota Lamongan ini. Jadi coba diceritain kampung tangguh itu pada saat pandemi ini kan. Nah, gini. Jadi di desa kami ini alhamdulillah kami dengan beberapa masyarakat, semua elemen masyarakat kita ciptakan kampung tangguh. Nah, alhamdulillah Desa Sidoarjo ini benar-benar tangguh karena sampai hari ini masyarakat kami tidak ada yang terpapar virus Corona 19. Karena apa? Karena kedisiplinan dari masyarakat tersebut. Di tahun 2017, sebelum adanya pandemi Corona ini, kami bersama masyarakat Desa Sidoarjo ini memperlakukan perlakuan hidup bersih dan sehat. Kita membuat SK, cuci tangan pakai sabun. Kita membuat kebijakan yang intinya seluruhnya untuk kegiatan masyarakat. Sehingga pada waktu ada pandemi Corona, nah, tadi kedisiplinan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya ini sudah diterapkan. Bahkan di desa kami, di samping kampung tangguh, sekolah PAUD kami juga masuk kampung tangguh, sekolah tangguh. Nah, jadi di situ. Jadi awalnya itu kebersamaan kami dengan masyarakat itu, bagaimana kita mencikapi virus ini bisa cepat kita kendalikan. Kalau kita hilangkan tidak bisa, kita kendalikan. Dengan cara apa? Dengan disiplin, karena disiplin adalah vaksin yang utama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Kades. Kalau ini Pak Kades yang ngomong. Nah, oke, kalau kayak gitu menarik, siap dicek ya kampung tangguh ya. Siap Pak, siap. Ya, Mas Freddy. Ya. Mas Freddy, Mas Ferdi. Nah, Siap kita Pak. sama-sama Siap, di Kurva sama LA Mania siap mengecek monggo, siap Pak, siap. kampung tangguhnya Pak Nugroho. Tidak berbicara ketua LA Mania, Iya, tapi betul, berbicaranya Kepala Pak Desa. Kades. Nah, kita cek bareng-bareng. Betul Pak, monggo. Nanti dulur-dulur bisa lihat. Nah, Ya, bisa lihat kita kehadiran LA Mania sama Kurva Boys di sana hari Betul. Sabtu jam Ya. 9. Siap. Nah, kita di sana bersama Satlantas. Nanti saya pengen ada kegiatan di kampung tangguh itu. Selain kita lihat kampung tangguhnya,
kita hibur anak-anak, karena anak-anak ini yang betul, paling betul lah, kasihan ya, belajar online, betul Pak, betul jenuh, jenuh. butuh Betul, hiburan. Terima kasih Pak. Nanti kami kasih hiburan dari Satlantas, Siap, terima kemudian kasih. juga kita akan melakukan kegiatan sedikit bakti sosial berupa pembagian masker Betul. dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ada pesan-pesan mungkin dari Mas Ferry itu dulu, Mas Ferry dulu ya. Mungkin Buat ada sih. Jadi gini, ini kan liga kan bulan depan mau mulai. Tapi kebetulan kok ada aturan dari PSSI atau PT Liga yang melarang supporter untuk datang. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman supporter dari Purwa Boys atau Mania, kalau memang aturannya seperti itu, mending tidak usah datang. Toh itu demi kesehatan kita masing-masing. Iya. Karena memang ya kita masih dalam pandemi lah. Iya. Kita harus taat ke protokol kesehatan. Oke. Memang aturannya seperti itu. Mas Karimbu nih pesan-pesannya Ya, nih. Di aja deh tadi. Nah, untuk teman-teman LA Mania, saya harapkan nanti kalau pertandingan ada di Stadion Surajaya untuk tidak hadir ke stadion karena ini demi kita dan demi masyarakat Lamongan. Oke. Ya. Pak Nugroho sekarang. Nugroho nih. Jadi gini, jadi aturan yang sudah ditentukan oleh PT Liga, mari kita bersama kita patuhi, karena dengan kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan, kita mendukung salah satu program dari pemerintah untuk terkait mempercepat penanganan COVID-19 ini. Karena apa? Karena kalau kita ini patuh dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, insya Allah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita adalah satu langkah ke depan dalam mencegah berkembangnya virus corona di bumi Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan ini. Oke. Ya, Ayo, Mas. Kalau dari saya, kan tadi sudah dibilang sama Pak Nugroho juga, karena disiplin adalah vaksin yang terbaik untuk saat ini. Dan untuk masyarakat semuanya, semoga kita semua bisa optimis bahwa kita semua akan bisa melalui pandemi ini semua. Dan kalau sudah bisa hadir ke stadion, jangan lupa untuk pakai helm, terus keselamatan lalu lintas juga penting. Betul. Betul. Terus tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Betul. Sip. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin pada hari ini perbincangan kita. Nanti kita sambung lagi di hari Sabtu. Betul. Sama-sama kita geruduk Kurva Boys, LA Mania kita geruduk semuanya ke desanya Kampung Tangguh. Betul, Pak. Pak Nugroho ini. Siap, Pak. Siap. Cekidot. Pokoknya. Oke.